terdiagnosa sakit leukemia. Itu leukemia, kekurangan sel darah merah karena sel darah putihnya lebih banyak. Maka sang ibu itu berupaya cari informasi apa yang bisa menjadikan anaknya bisa jadi lebih sehat dari keadaan saat ini yang terjadi. Maka di antara referensi yang banyak disampaikan di dunia medis adalah mengkonsumsi bayam. Makanya di dalam film kartun saja ada Popeye and Sailor Man. Ya, kalau makan bayam langsung berotot gitu. Karena salah satunya punya dampak yang bagus dalam menghasilkan sel darah merah. Maka sang ibu belanja bayam ketika anaknya sudah berangkat sekolah. Dan kemudian setelah pulang beliau masak dengan penuh kebanggaan. Bunda masakin sayur bayam ini supaya kamu jauh lebih sehat. Dibuat dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Dan ketika sudah masak, tidak lama anaknya datang. Assalamualaikum, adik sudah pulang. Maka bunda bilang, alhamdulillah, waalaikumsalam, senang banget deh. Gimana sekolahnya hari ini? Happy? Gimana? Terus udah makan belum nih? Wah, mama siapin makanan ya? Iya, ada yang spesial. Apa tuh, Ma? Maka saat itu, yuk ikut mama sekarang ke dapur. Maka kemudian, tada, sayur bayam. Maka apa responsnya? Sayur bayam. Kirain mau ngasih steak. Es krimnya nggak ada, Ma. Apaan ini, Ma? Kira-kira si ibu ketika digituin sama anaknya rasanya gimana? Kecewa. Selain kecewa apa? Sedih, marah. Kecewa, sedih, marahnya di mana? Di sini ya. Karena dia sudah membayangkan anaknya itu akan jauh lebih sehat. Tapi ternyata si anak itu bilang, apa sih, Ma? Harusnya ada itu buat itu steak, spaghetti, minumnya pakai minuman bersoda. Apa semua yang dia inginkan itu yang mungkin versinya dia menyenangkan. Dan apa yang kemudian terjadi pada sang ibu, bisa jadi beliau sedih, kecewa, marah. Bukan tidak mungkin. Bukankah kita suka itu sama apa yang Allah kasih? Kadang Allah memberikan kita sesuatu yang mungkin kelihatannya gak enak, tapi itu adalah untuk kebaikan kita. Makanya kenapa kita belajar dari Nabi Ayub. Nabi Ayub dikasih sayur bayam sama Allah berlapis-lapis. Lapis pertama, hartanya habis. Lapis kedua, anaknya wafat semua. Lapis ketiga, istrinya meninggalkannya. Lapis keempat, sakit yang gak ada obatnya pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub dengan keadaan itu? Apakah ngeluh kayak anak tadi? Apakah ngeluh? Bahkan para malaikat dalam sebuah riwayat tafsir dikatakan, itu sudah nungguin kapan ini Nabi Ayub minta sama Allah. Jangankan malaikat, istrinya pernah bilang, abang ini kan Nabi, minta sama Allah, dia dikasih kesembuhan. Malah dibalikin sama Nabi Ayub, kita dikasih nikmat sama Allah dalam keadaan baik berapa tahun? 70 tahun kan? Terus kita diuji dengan ini berapa lama? 7 tahun kan? Mana lebih banyak? Dikasih nikmatnya atau diujinya? Dikasih nikmatnya. Maka saya malu minta sama Allah. Saya malu minta sama Allah. Hanya ada baik sangka Nabi Ayub kepada Allah. Makanya kalau bahasanya malaikat udah gemes, kapan nih beliau minta kepada Allah? Sampai akhirnya siapa juga dalam Quran, Inna dalam Anni masanya dulu wa anta arhamur rahim.
Dengan semua itu yang diminta oleh Nabi Ayub itu gini. Maka Nabi Ayub berbisik kepada Allah, ya Allah, anni masajid. Saat ini saya sedang sembuh dengan keadaan sakit. Saya sedang tak baik-baik saja, ya Allah. Karena ada Rabbahu anni masajid. Jadi masajid dulu itu dalam tafsiran ayat itu disentuh. Padahal ini bukan disentuh lagi kalau bahasa kita. Udah dibecek ya kan? 7 tahun. Maka dalam riwayat ada yang bilang 14 tahun. Tapi yang beliau bilang, ya Allah, Engkau telah sembuh hamba dengan keadaan sakit ini, ya Allah. Dengan keadaan yang gak baik-baik saja, ya Allah. Maka kalau kita biasa gini, ya Allah, kalau saya sedang sakit, maka apa lanjutannya? Sembuhkan saya, ya Allah. Tapi Nabi Ayub bilangnya apa? Dan Engkau adalah Allah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Nabi Ayub gak minta disembuhkan, tapi cuma pengen minta disayang. Maka Allah pun memberikan lebih dari apa yang dimintakan. Sembuh sakitnya Nabi Ayub, istrinya balik lagi, dikaruniakan lagi keturunan yang banyak, dan hartanya melimpah lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Berbaik sangka. Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu.